Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, sore ini kami akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Dana Badra Yogyakarta. Baik, untuk slide pertama, yaitu tentang teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan. Dengan bentuk otak dan tengkorak kepala, teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik atau biologi kriminal. Dari ciri-ciri biologis, menurut Gell pada tahun 1758 sampai dengan 1828, dan menurut Spurzheim pada tahun 1776 sampai dengan 1832, hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku adalah mendasarkan pada pendapat Aristoteles, otak merupakan organ dari akal. Berikutnya, mendasarkan pada preposisi dasar, bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari bentuk otak itu. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan. Kemampuan atau kecakapan ini saling berhubungan. Next, slide kedua. Otak merupakan organ dari akal, sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan atau kecakapan tertentu dari organ. Menurut J. Kicker Lombroso pada tahun 1835 sampai 1909, pada bukunya L'Homme Delinquente tahun 1876, yang merupakan bapak kriminologi modern, tokoh mazhab positif. Menurut Pokok-pokok ajaran Lombroso. Menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi. Lombroso menggunakan teori evaluasi yang diajukan oleh Darwin serta menggunakan hipotesa atavisme. Menurut Lombroso, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam, nature law. Dalam menyusun teori Lombroso, memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang kemudian meningkat pada masyarakat primitif yang dinyatakan bahwa semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh. Manusia yang pertama adalah penjahat semenjak lahirnya laki-laki adalah dan wanita. Karena peranan sejarah, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat, tetapi ada penjahat. Keberatan terhadap teori yang diajukan Lombroso. Pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam adalah tidak benar, sebab pengertian kejahatan selalu berbeda menurut tempat dan waktu. Pandangannya bahwa semua masyarakat primitif adalah jahat secara sosiologis tidak benar. Kritik terhadap ajaran Lombroso. Mazhab lingkungan antara lain Lacassagne, L. Manovreur, G. Tarde menekankan pentingnya faktor lingkungan. Lacassagne, masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada. Sedangkan penjahat dianggap kurang berperan, yaitu penjahat sebagai bakteri. Enrico Ferri pada tahun 1856 hingga 1928, yang seorang murid Lombroso berhasil menyebarluaskan ajaran Lombroso. Ia berusaha menyelamatkan ajaran Lombroso dengan mengakui pengaruh lingkungan dalam terjadinya kejahatan. Ferri mengajukan rumus tentang timbulnya kejahatan sebagai berikut. Tiap-tiap kejahatan adalah resultante dari keadaan individu, fisik dan sosial, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Kejahatan sama dengan individu ditambah sosial ditambah fisik.
Individu dapat dipecah bakat dan lingkungan, sedangkan sosial adalah lingkungan manusia. Fisik adalah lingkungan alam. Sehingga kejahatan sama dengan bakat tambah lingkungan, dan bakat sama dengan bakat jahat. Penjahat sama dengan narapidana atau bekas narapidana. Kelemahan, usaha mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis tertentu. Hubungan antara jenis kelamin atau seks dengan kejahatan. Ciri-ciri biologis tertentu. Ada juga karena perbedaan peranan sosial serta tradisi. Indonesia. Karena perubahan nilai-nilai budaya dan meningkatnya peranan sosial wanita dalam kehidupan sosial. Kemudian untuk jenis biologis lain yaitu ada umur. Menurut Sutherland, yaitu tidak ada umur tertentu yang memegang peranan untuk semua jenis kejahatan. Akan tetapi, kelompok umur tertentu hanyalah memegang peranan pada kejahatan tertentu, sedangkan kelompok umur yang lain pada jenis kejahatan yang lain. Kemudian pada tahun 1920-an, munculnya mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Austria, dan Italia. Pelopornya antara lain ada Kretschmer, menjelaskan bahwa mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretschmer juga mengemukakan bahwa tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, tipe leptosome atau astenik, yaitu tinggi, ceking, sifatnya pendiam dan dingin, tertutup dan selalu mengadakan jarak atau distansi, atau pemalsuan. Tipe yang kedua yaitu tipe piknik, yaitu pendek, kegemukan, ramah, dan riang. Kejahatannya yaitu penipuan dan pencurian. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe atletik, tulang dan urat yang kuat, dada yang lebar, dagunya kuat dan menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif. Biasanya melakukan kejahatan berupa kekerasan terhadap orang dan seks. Kemudian menurut Sheldon, yaitu dunia hewan, membagi manusia dalam 3 tipe berdasarkan panjang pendeknya usus, yaitu ada yang pertama tipe endomorfik, yaitu gemuk, sabar, dan lamban. Yang kedua tipe mesomorfik dan bertubuh atletik, yaitu aktif dan agresif. Kemudian tipe yang ketiga, yang terakhir yaitu tipe ektomorfik, yaitu tinggi, kurus, fisik yang rapuh, introvert, sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi mengenai teori-teori tentang sebab kejahatan karena faktor biologis. Ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi tersebut. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore, teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.